Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Bu Guru Bu Indra Wahyuni, mengajar mata pelajaran IPS. Supaya kalian tahu, ini saya sertakan foto. Ini Bu Indra. Untuk yang kelas 7 mungkin masih baru sekarang bertemu dengan Bu Guru walaupun lewat dunia maya. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan pada pagi hari ini kita masuk materi tentang manusia, tempat, dan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajarannya atau indikator yang akan kita capai, yang pertama yaitu mendeskripsikan tentang ruang dan interaksi antar ruang, kemudian syarat terjadinya interaksi antar ruang, kemudian yang ketiga bentuk interaksi antar ruang, dan yang keempat contoh interaksi antar ruang. Sekarang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebenarnya kita tidak tahu apa sih ruang itu. Ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi kalian yang sekarang tempati itu adalah yang disebut sebagai ruang. Sekarang yang kedua, interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, kemudian apa syarat-syarat terjadinya interaksi keruangan? Kenapa kok kita harus berinteraksi antara ruang satu dengan ruang yang lainnya? Yang pertama yaitu saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, yang ketiga kemudahan transfer. Untuk lebih jelasnya kalian nanti buka di buku paket bab 1. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang itu bisa berupa mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk dari satu ruang ke ruang yang lainnya. Kemudian bisa perpindahan komunikasi. Ada informasi, ada gagasan, bisa melalui berita, televisi, atau dengan membaca buku. Kemudian transportasi. Nah, di sini yaitu biasanya sama dengan pengangkutan atau distribusi, membawa barang untuk pindah ke tempat yang lain. Nah, ini salah satu contoh interaksi keruangan yang terjadi di pasar. Misalnya, sayuran yang ada di daerah pegunungan dihasilkan oleh daerah pegunungan dibawa ke daerah dataran rendah untuk disalurkan kepada seorang pembeli. Dan yang contoh berikutnya yaitu interaksi keruangan yang terjadi di daerah pegunungan. Ini menghasilkan sayuran, kemudian di daerah pantai menghasilkan ikan. Nah, keduanya ini saling berinteraksi. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengamati lingkungan sekitarmu, kemudian kalian cari contoh yang termasuk interaksi antar ruang yang terjadi antara daerah kalian dengan daerah yang lain. Nah, masing-masing 3 contoh, kemudian dikirim ke Bu Indra lewat WA. Nomornya sudah tertera di sini. Mungkin itu dulu anak-anakku pertemuan pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.